Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jalla, alhamdulillah tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla seiring dengan nikmat yang begitu banyak yang tidak terhingga. Walaupun syukur kita tidak bisa menandingi nikmat Allah azza wa jal, tetap kita berupaya untuk terus memuji Allah, bersyukur kepadanya. Apalagi alhamdulillah sekarang kita dipertemukan kembali oleh Allah azza wa jal dalam masjid yang mulia, dalam majlis ilmu yang mulia. Insyaallah ta'ala juga kita mudah-mudahan nantinya dikumpulkan, dipertemukan kembali di dalam surganya Allah azza wa jal, sebagaimana kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yang dimana Nabi katakan itu Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan nanti sebab yang kita tempuh sama, hasilnya pun sama, kita dipertemukan Allah azza wa jal di dalam surganya nantinya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jal, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini kitab membahas seputar adab kita sehari-hari, dimulai dari adab bersama orang tua, keluarga. Nah, ini mulai kita pada pertemuan kita kali ini mulai kita masuk adab kita bersama tetangga. Adab kita bersama tetangga. Nah, perhatikan, kita mulai masuk pada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-55, yaitu kata beliau bab al-wusatu bil jari, bab
suatu bab, suatu pembahasan, kumpulan pembahasan, yaitu bab tentang al-wusat. Wusat itu sama dengan wasiyah. Ya, wasiat artinya wasiat, pesan yang penting, ya, perintah atau yang semakna dengannya. Biljar tentang tetangga. Jadi ini beliau Imam Bukhari membuatkan suatu bab. Beliau ingin mengisyaratkan ini ada pesan penting. Kalau sudah dibilang wasiat, ya ini wasiat. Ini dia sekedudukan dengan perintah yang harus diperhatikan. Ya, perintah yang benar-benar harus diperhatikan. Nah, seputar siapa? Seputar al-jar. Al-jar itu adalah tetangga. Insyaallah nanti kita bahas apa saja atau siapa saja yang dikatakan tetangga kita. Ya, siapa saja yang dia merupakan tetangga kita. Kita baca dulu hadisnya. Kata beliau rahimahullah, membawakan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat hadisnya, kata Nabi, mazala Jibrilu, mazala Jibrilu sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Nabi, mazala. Mazal artinya terus menerus, tidak berhenti. Tapi di sini maksudnya sering sekali. Sering sekali. Siapa yang sering ini? Jibril. Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril ketika datang itu sering yusini biljar, memberikan pesan kepada saya. Yusini, berwasiat kepada saya. Kata Nabi, Jibril itu sering berwasiat kepada saya. Ya, Jibril sering berwasiat kepada saya tentang siapa? Biljar, tentang tetangga. Katanya Nabi Jibril ingatkan kepada Nabi, wahai Nabi, ingatkan umatmu tentang hak-haknya tetangga. Ingatkan umatmu tentang haknya tetangga. Sampai-sampai karena saking seringnya, hatta dhanantu, sampai saya mengira annahu sayuwarrithuhu, bahwasanya tetangga itu dengan tetangganya lagi akan mewarisinya. Tetangga dengan tetangganya lagi akan mewarisinya. Kita ulang. Kata Nabi, Jibril itu sering sekali berpesan kepada saya tentang haknya tetangga. Sampai-sampai saya kira tetangga itu nanti akan Allah tentukan bagian warisannya. Bagian warisannya. Ada nggak bagian warisan tetangga? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi karena saking seringnya dikira betul-betul ya dia merupakan ya orang yang terdekat dengan kita. Jadi Nabi kira, oh nanti Jibril pada suatu saat akan mendatangkan wahyu untuk menentukan berapa besar bagian warisan tetangga. Nah, saking seringnya Jibril dan menunjukkan pentingnya hak tetangga. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu siapa sih tetangga kita.
Siapa yang namanya tetangga itu siapa? Ya. Apakah semua yang ada di komplek perumahan kita atau satu kota ini, ya satu kota kabupaten Tuban misalnya, itu adalah tetangga kita semua, ya. Atau jamaah masjid, ya. Ada disebutkan para ulama memang banyak pendapat dari para ulama tentang menentukan siapa tetangga. Ya, siapa tetangga? Ada yang bilang tetangga itu yang penting dia adalah orang yang dekat dengan kita. Ya, pokoknya tetangga itu siapa yang terdekat dengan kita, itulah dia tetangga. Jadi tanpa batasan, yang jelas siapa yang terdekat, ya itu dia adalah tetangga kita. Tapi ini juga kurang tahu kan berapa jaraknya, ya. Ada yang bilang tetangga itu, ya itu sejauh 40 rumah, ya, dari kita. Jadi ada hitung dari rumah kita 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan, ke belakang. Kalau rumahnya di apartemen, ke atas mungkin ya, ke atas, 40 rumah ke atas, atau ke bawah. Ada kalau misalnya dia berada di tingkat atas, ya ke bawah. Intinya seputar dia 40 rumah di sekeliling dia, ya keliling 40 rumah. Ini memang berdasarkan beberapa asar dari para sahabat, ya. Tapi memang asarnya diperselisihkan, ya, banyak ulama yang melemahkan asar ini, yaitu memang ada penyebutan, ya disandarkan kepada Nabi semacam hadis Abu Hurairah, ya. Di situ dikatakan bahwasanya Nabi SAW menyatakan hakul jar itu arba'una daron hakada wa hakada wa hakada. Nabi jelaskan haknya tetangga, yang tetangga itu jaraknya 40 rumah, itu haknya ini. Memang ada hadisnya riwayat Abu Dawud, ya Abu Ya'la, ya Al-Baihaqi dan yang lainnya itu, tapi dilemahkan oleh beberapa ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau mau dinyatakan ini sebagai ketentuan dari Nabi, kalau hadisnya lemah belum bisa, ya. Tapi kalau nanti bisa dijadikan ketentuan dari selain Nabi, artinya ketentuan dari masyarakat, dari ulama, dari apa, itu bisa, ya. Terus gimana jadinya? Jadinya kalau memang hadisnya lemah, itu nanti ada yang berpendapat, jadi muncul pendapat baru, ya muncul pendapat baru, yaitu tetangga itu dinilai secara adat kebiasaan tempat itu saja. Untuk menyatakan tetangga itu nilai masyarakat itu bagaimana, ya. Kalau di tempat kita misalnya, oh jarak 100 rumah itu masih tetangga saya, dia katakan demikian, ya sudah, berarti di tempat itu jarak 100 rumah itu masih tetangga dia, yang harus diperhatikan hak-haknya. Artinya uruf itu kebiasaan setempat masyarakat. Nah, kalau di tempat itu misalnya cuma 10, ya sudah berarti 10. Kalau lewat dari 10 rumah itu bukan tetangga saya, ya. Gimana? Kalau di sini gimana? Siapa yang tahu kebiasaan masyarakat sini? Bilang tetangga itu sejauh mana? Kalau orang kota, sejauh mana? Jarak kompleks gitu aja, kompleks. Ya, RT. Ya, bias. Oh yang dikenal saja. Oh ada lagi yang urufnya itu, pokoknya tetangga itu siapa yang saya kenal, gitu ya.
walaupun sebelahnya tapi nggak kenal, bukan tetangganya. Bisa jadi ya, tapi nggak masuk itu ya kalau seperti itu. Siapa yang saya kenal, ya. Tapi intinya dia berdekatan. Kemudian berapa jaraknya? Nah itu juga perlu ada penentuan di masyarakat tersebut. Biasanya RT lah ya, RT ya, RT. Oh ini satu rukun tetangga ya, satu RT. Nah ini tetangga, namanya kan rukun tetangga kan gitu ya. Tetangga kan ada tetangganya ya. Nah itu. Jadi satu RT lah. Satu RT itu berapa rumah biasanya? 40 rumah. Beda-beda juga ya. Ya kurang lebih satu RT lah. Biasanya antara 40 rumah sampai 100 rumah. Ya, itu RT, satu RT. Ada ketuanya. Ya. Itu tetangga kita. Kurang lebih dalam urufnya kita ada istilahnya rukun RT, rukun tetangga, ada rukun warga. Ya, nah, itu RT tetangga kita. Ya, jadi memang karena dalam syariat ya, jadi kaidahnya begini: ketika ada sesuatu hal dalam syariat tidak ada pembatasan, ya tidak ada batasan tertentu, maka dia akan kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Ya, itu semua dalam masalah kehidupan kita. Misalnya cara kita menjamu tamu, dikatakan memuliakan tamu itu seperti apa? Dalam syariat tidak menentukan. Tamu dimuliakan itu harus diberi kambing misalnya. Enggak ada ketentuan seperti itu ya. Maka kembali kepada kebiasaan masyarakat tersebut. Ketika dia dikatakan memuliakan tamu seperti apa? Ya, kembali kepada masyarakat tersebut. Itu namanya urf. Istilahnya kembali kepada urfun, ya, kebiasaan masyarakat. Nah, jadi kita anggap saja, kita tentukan saja bahwasanya tetangga kita itu adalah secara kebiasaan kita ya satu RT atau kurang lebih jarak 40 rumah. Ya, depan, belakang, samping kanan, ya kiri. Itu tetangga kita. Nah, sekarang kita perhatikan hadisnya di sini. Jibril ya datang kepada Nabi dan sering mengingatkan Nabi tentang hak-haknya tetangga. Ya, tentang haknya tetangga. Berarti yang pertama kita juga punya kewajiban mengenal tetangga. Ya kan tadi sudah dibatasi ya. Dibatasi satu RT atau dibatasi 40 rumah dari kita. Berarti kita punya kewajiban mengenali tetangga kita agar kita bisa memberikan hak-hak tetangga kita. Sudah kenal belum? Sudah ya. Coba bayangkan dari rumah kita 40 rumah sekitarnya, apakah kita sudah kenal? 40 ke kanan, 40 ke kiri, sudah 80 ya. Ke depan 120, ke belakang 160 orang. Ada yang kenal 160 orang tetangganya di zaman sekarang? Nah, kadang belum kenal kan? Ya. Maka kita punya kewajiban untuk berkenalan dengannya. Berarti lebih parah lagi kalau orang punya tetangga sebelahnya gak saling kenal. Ya. Berarti ini maaf ya, kenal saja tidak, apalagi untuk melaksanakan hadis ini. Ya, kenal dulu kan? Ya, kenal dulu baru tahu namanya siapa, kenalan dari mana. Nah, baru nanti tahu keadaannya bagaimana, apa yang kurang, ya, dan seterusnya. Ya, ketika saling kenal itu kan akan saling bertanya, akan akrab. Ya, maka di sini isyarat artinya kita seorang muslim bukan orang yang cuek. Ya, bukan orang yang cuek. Artinya orang yang memang dia mudah bergaul dengan manusia. Oh, malu. Ya, singkirkan dulu malunya. Malunya disimpan dulu, nggak apa-apa. Tanya.
Ya, kalau ada tetangga baru, kita yang tanya, nggak apa-apa. Kita yang tanya, yang sudah lama tanya sama dia. Ya siapa tahu, saya pernah datang di suatu tempat, itu masya Allah tempat yang mereka sendiri aktif bertanya dengan warga baru, gitu istilahnya, ada orang pendatang baru, mereka ingin tahu siapa dia. Ya. Ada lagi memang di suatu tempat kita datang, ya seperti nggak ada kita, gitu ya. Jadi kita datang tempat itu seperti nggak ada kita. Jadi orang yang nggak peduli untuk kenal sama kita, ya. Kita pun mau berkenalan dengannya juga malu kan gitu ya. Nah, seperti itu. Maka ini isyarat bahwasanya seorang muslim hendaknya mengenal siapa tetangganya. Nah, kemudian juga seorang muslim hendaknya mengenal apa saja hak-hak tetangganya. Ya, apa saja hak-hak tetangganya. Nah, kemudian nanti insya Allah kita singgung apa saja, karena ada beberapa hadis lagi nanti ya yang menyinggung secara khusus bagaimana hak tetangga itu. Nah, kemudian juga dari sini bahwasanya yang namanya tetangga itu cakupannya luas, umum. Jadi tetangga di sini bukan berarti dia harus muslim, enggak. Ya. Tetangga itu jadi kalau kita lihat bermacam-macam. Kalau bisa kita buat macam-macamnya, satu muslim dan dia keluarga kita, kerabat kita, muslim dan kerabat kita. Kemudian yang kedua muslim tapi bukan kerabat kita. Terus yang ketiga kafir tapi kerabat kita, ya. Keempat kafir bukan kerabat kita. Kelima siapa lagi? Apa tetanggaan itu modelnya apa? Orang yang tidak taat, atau istilahnya orang yang tidak soleh, tidak soleh ya. Dan dia tetangga kita, dan dia kerabat kita, muslim yang tidak taat, ya. Ada lagi muslim yang taat, ya, macam-macam. Dan ingat, siapapun tetangga kita, dia adalah tetangga kita. Ini hebatnya Islam ya, indahnya Islam. Ini indahnya Islam. Jadi ketika membahas tetangga itu Islam tidak mengkhususkan tetangga yang muslim saja, yang kerabat kita saja, yang taat-taat saja. Semua yang dia model orang itu, yang penting dia berada di dekat kita dan disebut tetangga dengan kita, dia punya hak tetangga. Nah, nanti kalau misalnya tetangga itu statusnya dia adalah muslim, berarti ada lagi haknya tambahan. Selain tetangga, dia punya hak seorang muslim. Kalau dia adalah saudara kita, berarti ada lagi tambahannya. Selain tetangga, dia punya hak seorang muslim, dia juga punya hak seorang kerabat. Ya, tapi kalau misalnya dia cuma tetangga kita, dia orang kafir, bukan kerabat kita juga. Ya, ada hak tetangga. Ada haknya orang kafir seperti apa? Ya diperlakukan seperti apa? Ya ada haknya juga ya orang kafir. Bukan berarti kita semena-mena dengannya. Ya. Dan itu semuanya harus diperhatikan. Model tetangga kita siapa? Nah itu ya. Dan juga cakupannya juga bisa jadi mencakup tetangga yang seperti misalnya sekarang ini kita. Ya, bermajelis ilmu dalam satu masjid. Walaupun rumah kita jauh-jauh kan, rumah kita jauh-jauh, tapi kita satu jamaah majelis taklim misalnya. Ya, ini juga tetangga kita. Ya, tetangga kita juga. Ya kan? Berarti juga kita gimana jadinya? Harus saling
saling mengenal juga kan? Ya. Jamaah masjid, ya, itu juga disebutkan para ulama, itu juga tetangga kita, satu jamaah, ya, satu jamaah masjid, walaupun rumahnya berbeda-beda jauh, tapi dia sholatnya di sini. Itu juga hendaknya kita kenal siapa dia, ya, makanya perlu juga saling kenal mengenal gitu ya. Setelah sholat, artinya kalau bisa ya setelah sholat ya nggak langsung apa, nggak langsung pulang. Iya kan? Karena kita kan sudah sholat, salam, kadang belum pikir pun udah jalan ya, udah pulang. Ya kalau bisa duduk dulu. Ya siapa yang bisa dikenal, kenalan dulu atau sambil jalan. Ya ketemu siapa saja yang belum dikenal, ya kenalan dulu. Siapa namanya? Ya dengan itu kita bisa nanti tahu keadaannya. Dengan itu kita bisa memberikan hak-haknya nantinya. Ya, sebaliknya kita juga, ya, kita setelah dikenal, ya, ketika kita butuh sesuatu, ya, banyak tetangga kita yang bisa membantu kita dan seterusnya. Tapi bisa jam berapa ya? 30 berapa? Bisa 38. Ya. Baik. Nah kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita masih lanjut ya, tadi ya masih hatta dzanantu annahu yusayuwarithuhu. Ya, kata Nabi, sampai saya menyangka bahwasanya si tetangga itu akan mewarisinya. Pernah perhatikan istri kita? Istri kita itu aslinya siapa? Orang lain. Dapat warisan enggak? Kalau kita meninggal dapat berapa? Tuh, langsung ujian. ujian warisan. Loh, suami enggak tahu nanti kalau dia meninggal istrinya dapat berapa? Ayo berapa? Suami kalau meninggal istrinya dapat? Hah? Kalau punya anak, nggak punya anak dirinci ya. Kalau nggak punya anak, hah? Kalau nggak punya anak Dulu, gak ada jawabannya. Di surat An-Nisa ya, ayat berapa ya? 12, 13 ya. Disebutkan di situ apa? Dapat seperempat kalau nggak punya anak, suaminya ya, atau istri suaminya ya. Kalau punya anak dapat 1/8. Sebaliknya kalau istri meninggal, suami dapat setengah dari harta istri. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak maka dapat setengahnya lagi, 1/4. Nah, itu aslinya orang lain. Tapi ketika sudah dekat, ya sudah sangat dekat, dia dapat warisan. Mungkinkah? Ya, mungkinkah si tetangga ini dapat warisan? Ya, Nabi kira mungkin saja. Gitu. Karena sangat dekatnya dia dengan kita. Sangat dekatnya dia dengan kita, mungkin saja Nabi kira mungkin saja dia dapat warisan ya. Tapi ya yang jelas yang orang lain yang dapat warisan ya karena kedekatan, yaitu istri itu ya. Taib. Nah, tetangga ya memang dia dekat, tapi syariat tidak menentukan adanya warisan kepadanya. Tapi ini hanya isyarat bahwasanya orang yang terdekat kepada kita saat kita hidup di situ ya tetangga kita, saudara kita jauh, walaupun bisa ditelepon, tapi ketika ada sesuatu yang genting, siapakah dulu orang yang duluan datang kepada kita? Mestinya tetangga kita, kan gitu.
kita sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ya siapa yang lebih cepat untuk membantu kita? Ya tetangga kita, membawakan ke rumah sakit, ya menggotong kita ketika meninggal, mereka semua yang lebih dulu. Saudara kita jauh, ya harus ditelepon dulu, datang ya mungkin lama. Kadang kita meninggal pun mereka belum datang. Ya, itu kan saudara jauh-jauh. Nah, makanya tetangga ya itu jangan disepelekan. Seorang muslim tidak layak untuk menyepelekan tetangganya, membiarkan tetangganya, atau merasa tidak butuh kepada tetangganya. Ini orang yang sangat aneh kalau ada seperti ini. Walaupun sekaya apapun dia, pasti dia akan butuh kepada tetangganya. Pasti dia akan butuh kepada tetangganya. Ya. Makanya sangat dianjurkan untuk saling berkenalan. Ya. Jangan seperti di zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu kan karena kesibukan, ya kesibukan kita, pergi pagi pulang malam. Ya, nggak sempat ketemu anak saja, nggak ketemu. Ya, apalagi mau ketemu tetangga, ya sama anaknya saja mungkin nggak tahu sudah berapa, gitu ya. Iya saking sibuknya kan, istrinya 4, anak dia sibuk gitu kan, anaknya sudah berapa nggak tahu, anak saya sudah berapa. Ya, sibuk, apalagi mau kenalan sama tetangganya. Itu makanya luangkan waktu. Ketika liburan jalan-jalan, ya ke tetangga samping tanya, oh dari mana, ya walaupun sudah lama nggak apa-apa, udah lama nggak kenalan, ya kenalan sekarang, mulai dari sekarang, ya karena kita sudah mendengar hadis Nabi SAW di sini yang menunjukkan bahwasanya tetangga itu adalah sangat berarti bagi kita, bagaikan saudara kita. Bahkan kita dapati ada tetangga yang melebihi perhatiannya kepada kita dari saudara kita. Kadang saudara kita kalau diminta bantuan minta upah kan gitu ya, saya mau dikasih berapa ini, minta antar ke sana diupahi berapa, ongkosnya berapa. Tapi kadang tetangga kita dengan ikhlas dia rela, ayo saya antar ke rumah sakit, saya tungguin, saya apain. Ya, itu nggak sedikit ya, banyak diantara tetangga kita, ya yang itu kita rasakan. Apalagi jamaah masjid, itu juga kita rasakan. Kadang jamaah kita, jamaah majelis taklim lebih perhatian dengan kita daripada saudara kita. Ya, lebih ikhlas membantu kita daripada saudara kita. Nah, itu juga tetangga. Ya, maka kita saling mengenal, saling menghargai, nanti saling mencintai, tahu hak-haknya dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita simpulkan ya. Ya, sedikit lagi, satu lagi. Jadi kita simpulkan secara umum ya, untuk hak seorang tetangga itu bisa kita perhatikan 3 poin. Ya, 3 poin. Yaitu pertama, kita memberikan kebaikan kepadanya. Itu 1. Ya, kita berikan kebaikan kepadanya. Kemudian yang kedua, kita bersabar atas gangguannya. Ya. Kemudian yang ketiga, itu kita selalu ceria kepadanya. Itu dulu ya, itu dulu. Itu secara garis besarnya ya, secara garis besarnya. Jadi kita berikan apa yang kita bisa berikan, bantu ya. Kemudian kita bersabar atas gangguannya. Kemudian
kita selalu ceria di hadapannya. Ya, senyum itu penting. Walaupun kita nggak bisa memberikan apa-apa, ya, walaupun kita nggak bisa memberikan apa-apa, tapi itu penting ya bagi tetangga kita. Jadi jangan, apalagi kita yang mungkin dikenal sebagai orang yang sering ke masjid, ya, jenggotan, bajunya muslim, pakaiannya pakaian muslim, menutup aurat. Jangan kita justru dikenal sebaliknya, orangnya cuek, garang, nggak mau senyum, nggak nyapa, nggak pamitan, pokoknya dikenal dengan yang jelek-jeleknya. Kadang karena apa? Karena kakunya kita mungkin ya, karena kaku ya, karena kakunya mungkin bingung mau bagaimana dengan tetangga, apalagi tetangganya itu mungkin tetangganya kafir. Wah, ya tetap ya kita harus ya memberikan hak-haknya, ya minimal pertama kita ya ramah kepadanya, senyum kepadanya, ya kalau bisa ada yang diberikan kepadanya, ya, dan kalau misalnya dia mengganggu kita, ya kita harus bersabar dengannya, ya kita harus bersabar kepada atau atas gangguannya, ya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, namanya juga manusia, ya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Kalau mau hidup sendiri ya sudah sendiri aja, coba sendiri aja, nggak mungkin kita bisa, ya pastinya kita akan butuh kepada orang lain, dan yang terdekat kepada kita adalah tetangga kita. Tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti ada ya yang terdekat gitu ya. Yang sholat apa yang terdekat gitu ya. Iya. Tapi nanti insya Allah nanti ada pembahasan ya 2 bab setelah ini ya. 2 bab setelah ini siapa yang berhak diberikan, dan juga nanti ada kisah dari Umar, bahwasanya Umar punya tetangga seorang Yahudi, ya, punya tetangga seorang Yahudi, dan beliau perhatian dengan tetangganya ini karena dia terdekat. Tapi kalau mau disimpulkan jawaban yang sementara ya sekarang itu adalah yang terdekat gitu ya, yang terdekat ya. Siapapun dia yang terdekat itu dia yang lebih berhak kita perhatikan. Itu ya, wallahu taala. Nanti mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa mengalahkan ini hukum asalnya ya. Tapi mungkin ada faktor lain yang kita mungkin ingin lebih bermaslahat kita pandang, ya itu beda lagi nanti kondisinya. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.